Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang sistem berkas dan working set model dalam sistem operasi. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok 9. Yang pertama saya sendiri yaitu Alung Herunas dengan NPM 24313017. Dan saya Jovan Akbar dengan NPM 24313024. Dan saya Aras Saputra dengan NPM 24313010. Dan yang terakhir ada saya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafa Pratama dengan NPM 24313026. Oke, di sini kami ingin mempresentasikan atau membahas secara mendalam mengenai sistem berkas dan konsep working set model dalam sistem operasi. Kita akan mengulas berbagai aspek penting mulai dari definisi dasar, atribut operasi hingga implementasi. Pada sistem operasi modern seperti Windows NT, Solaris 2, dan Linux, tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman komprehensif bagi mahasiswa dan profesional di bidang sistem operasi. Untuk slide selanjutnya di sini ada working set model dan frekuensi kesalahan halaman. Working set model adalah konsep penting dalam manajemen memori yang bertujuan untuk meminimalkan frekuensi kesalahan halaman atau fault. Model ini berfokus pada himpunan halaman yang sering diakses dan oleh sebuah proses dalam suatu periode waktu tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa working set suatu proses selalu berada di memori fisik. Frekuensi kesalahan halaman yang tinggi menandakan bahwa proses sering mengakses halaman yang tidak ada di memori fisik, sehingga perlu dibawa dari swap space yang memperlambat kinerja sistem. Untuk yang pertama di sini ada Windows NT. Windows NT menggunakan algoritma less recently used yang dimodifikasi untuk mengelola working set. Yang kedua ada Solaris 2. Solaris 2 memanfaatkan konsep virtual memory yang canggih untuk mengoptimalkan penggunaan memori dan mengurangi kesalahan halaman. Dan terakhir ada Linux. Linux sendiri menerapkan algoritma manajemen memori yang fleksibel dan dapat dikonfigurasi, memungkinkan penyesuaian working set berdasarkan beban kerja sistem. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Jovan Akbar. Oke, pertimbangan lain dalam manajemen memori. Selain working set model, beberapa pertimbangan lain juga memengaruhi kinerja manajemen memori. Ini termasuk kebijakan penggantian halaman, ukuran halaman, dan juga penggunaan tabel halaman yang dibalik. Kebijakan penggantian halaman menentukan halaman mana yang harus dikeluarkan dari memori fisik saat diperlukan ruang untuk halaman baru. Ukuran halaman memengaruhi fragmentasi internal dan jumlah entry dalam tabel halaman. Di sini ada tiga. Yang pertama, ukuran halaman. Ukuran halaman yang lebih besar mengurangi jumlah fold, tetapi meningkatkan fragmentasi internal. Lalu yang kedua, itu ada tabel halaman yang dibalik. Itu mengurangi ukuran tabel halaman dengan memetakannya berdasarkan memori fisik, bukan virtual. Selanjutnya ada penyusunan program. Penyusunan program yang dapat meningkatkan lokal fold. Selanjutnya penyambungan masukan dan keluaran dari pemrosesan waktu penyambungan masukan atau keluaran I/O buffering adalah teknik untuk meningkatkan efisiensi I/O dengan mengumpulkan data dalam buffer sebelum dikirim atau diterima. Pemrosesan waktu nyata real time processing memerlukan respon cepat terhadap kejadian eksternal, sehingga manajemen memori dan I/O sangat sangat efisien. Ini ada tiga. Yang pertama ada buffering, mengurangi jumlah interupsi dan meningkatkan throughput pada I/O. Yang kedua ada real time, memastikan prioritas tinggi untuk proses-proses yang memerlukan respon cepat.
Tuh. Oke, yang terakhir itu ada manajemen data, yaitu meminimalkan latensi dan memaksimalkan throughput. Selanjutnya dibacakan oleh Arasya Putra. Pengertian sistem berkas. Pengertian sistem berkas. Sistem berkas atau file system adalah metode untuk mengatur dan menyimpan data pada media penyimpanan. Sistem berkas memungkinkan pengguna untuk membuat, membaca, menulis, dan menghapus berkas. Berkas adalah unit dasar penyimpanan data dalam sistem berkas. Sistem berkas menyediakan abstraksi dari perangkat keras penyimpanan, sehingga pengguna tidak perlu mengetahui detail teknis bagaimana data disimpan secara fisik. Sistem berkas juga menyediakan mekanisme untuk mengontrol akses ke berkas, sehingga hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses data. Pertama, berkas, yaitu kumpulan data yang disimpan dengan nama tertentu. Yang kedua, atribut, yaitu informasi tambahan tentang berkas seperti ukuran, tanggal modifikasi, dan pemilik. Yang ketiga, ada operasi, yaitu tindakan yang dapat dilakukan pada berkas seperti membuat, membaca, menulis, dan menghapus. Jenis dan struktur berkas. Berkas dapat diklasifikasikan berdasar jenis dan struktur. Jenis berkas mencerminkan format data yang disimpan dalam berkas, seperti berkas teks, berkas gambar, dan berkas video. Struktur berkas menentukan bagaimana data diorganisasikan dalam berkas. Struktur berkas dapat berupa urutan byte sederhana, catatan dengan panjang tetap, atau struktur yang lebih kompleks seperti pohon atau graf. Berkas teks berisi karakter yang dapat dibaca manusia. Yang kedua, berkas biner, itu berisi data yang tidak dapat dibaca manusia secara langsung. Yang ketiga, ada berkas executable, yaitu berisi instruksi yang dapat dieksekusi oleh sistem operasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dava. Tidak. Naik dulu. Naik aja, naik. Udah naik dulu. Mute, Cok. Oh. Berkas pada disk dan penggunaan. Struktur berkas pada disk dan penggunaan bersama. Berkas disimpan pada disk dalam blok-blok atau sektor-sektor. Sistem berkas mengelola alokasi blok
blok ini dan memastikan bahwa berkas dapat diakses secara efisien. Penggunaan berkas secara bersamaan memerlukan mekanisme untuk mencegah konflik dan memastikan konsistensi data. Satu, alokasi blok. Menentukan bagaimana blok-blok disk dialokasikan ke berkas. Dua, penguncian berkas. Mencegah beberapa proses menulis ke berkas yang sama secara bersamaan. Tiga, kontrol akses. Membatasi akses ke berkas berdasarkan identitas pengguna atau grup. Metode akses berkas. Metode akses berkas. Terdapat beberapa metode untuk mengakses berkas, termasuk akses secara beruntun, akses secara langsung, dan akses menggunakan indeks. Metode akses yang dipilih memengaruhi kinerja operasi berkas. Sekuental, membaca atau menulis berkas secara berurutan dari awal hingga akhir. Direct, mengakses blok dan data tertentu dalam berkas tanpa harus membaca blok-blok sebelumnya. Indeks, menggunakan indeks untuk mempercepat pencarian data dalam berkas. Siap, coba. Operasi pada direktori. Oh, ya. Nanti keluar sendiri nih. Habisnya apa, Lung? Habis ya? Nggak ada. Habis habis. Oke, langsung tutup Tapi loh. nggak bisa dipencet, Cuk. Tuh. Langsung tutup aja. Langsung tutup loh. Iya. Oh iya, oke, oke. Sabar. Biar dapat balik ke malam.
Sabar. Oke, selanjutnya itu ada operasi pada direktori dan proteksi berkas. Direktori adalah struktur yang digunakan untuk mengatur berkas dalam sistem berkas. Operasi pada direktori meliputi pembuatan, penghapusan, dan pencarian berkas. Proteksi berkas bertujuan untuk mencegah akses yang tidak sah ke berkas. Malah ke sini. Tai. Ini baca nggak lu kata lu, Lung? Tipenya tipe 1 Oh, dan tipe 3. tipe 3. Sabar, Cok. Nih, tipe 1 Satu singkat, tipe 2 tingkat. Itu masih. tidak. Tapi ini deh, di tipe diakses. Nih, gue nggak bisa kebaca. Oh iya, iya, bisa. Oh, langsung ke sini aja lu ya. Yang 1, 2, 3 nggak usah dibuat ya. Usah ditulisan. Ya udah. Lu kok beda? Berjeda tuh. Emang kalau dijeda mati deh. Apa ini? Itu kameranya. Kejeda. Oke, 1, 2, 3. Ini lanjutnya mana tadi? Mas, berbalik. Oke. Tipe akses pada berkas meliputi membaca, menulis, dan juga mengeksekusi. Mekanisme proteksi berkas meliputi akses list dan grup. Pendekatan sistem proteksi lain meliputi penggunaan enkripsi dan juga akses kontrol, list atau ACL. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Selaku Ketua Kelompok 9, minta maaf kalau misalkan kami ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Satu. Bisa-bisanya